البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, barakallahu fiikum, tafadhal antum setorkan yang kemarin, yang lainnya sudah pada setoran, antum belum ya? Tafadhal. Jami'atul Masail Syawaridi litartaqi fil ilmi khairun mutaqa wa tattafi sublan ladhi qad wufiqa wa hadhihi qawaidun nadamtuha min kutubi ahli ilmi qad hasaltuha jazaa'ul maula 'azimal ajri wal 'afwa ma'al ikrami wal birri wa niyyatun syartun li sa'iril amal biha shalah wal fasadu lil amal. Ad-dinu mabniun 'ala masalihi fi jalbiha Wa dar'i wa dar'i lil qabaihi. Dari niyatuna syartun li sa'iril amal biha salah wal fasadu lil amal. Ad-dinu mabniun 'ala masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qabaihi. ثانية الشرط المسائل العمل بالصلاة والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع للقبائح. ثانية الشرط المسائل العمل بالصلاة والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع للقبائح. ثانية الشرط المسائل العمل بالصلاة والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح ad-dinu mabniun 'ala al-masalih fi jalbiha wa dar'i lil-qaba'ih. Niyyatun syartun li sa'iril amal fi as-salah wal fasad lil amal. Ad-dinu mabniun 'ala al-masalih fi jalbiha wa dar'i lil-qaba'ih. Wa niyyatun syartun li sa'iril amal fi as-salah wal fasad lil amal. Ad-dinu mabniun 'ala al-masalih fi jalbiha wa dar'i lil-qaba'ih. ad-dinu wa niyatuna. Naam, kita lanjutkan, barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, perhatikan baik-baik di situ. Wala yahillu li ahadin an yasta'mila an-nidhama didda ahadin fima yukhalifu syari'ah. Dan tidak dihalalkan bagi seorang pun untuk menggunakan undang-undang yang berlawanan dengan salah satu perkara yang berseberangan dengan syariat. Paham ya? Enggak boleh kita menggunakan undang-undang yang diletakkan oleh manusia yang berseberangan dengan syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Seperti undang-undang dasar yang sekarang ada di negara kita. Nah, kalau seandainya kita tidak dipaksa, enggak diharuskan, kita enggak akan mengamalkannya. Ya enggak akan mengikutinya. Karena undang-undang yang dibikin oleh manusia. Paham ya? Tapi peraturan-peraturan negara yang sifatnya ada maslahah di balik itu semuanya, seperti misalkan rambu-rambu lalu lintas, ya enggak? Marka-marka jalan, itu memang harus kita taati. Karena di balik itu ada apa? Maslahah, kepentingan. Yang antum saksikan misalkan ada marka jalan, garis-garis yang di tengah itu ya, putih, itu kalau lurus, enggak putus-putus. Nah, itu enggak boleh kita menyalipnya misalkan, enggak boleh kita mendahului mobil yang di samping kita misalkan. Nanti kalau putus-putus marka jalannya tadi yang garis tengah itu, ya itu boleh kita nyalip atau mendahului. Kemudian rambu-rambu lalu lintas. Kalau hijau jalan, kalau kuning persiapan atau berhati-hati. Kalau merah berhenti. Itu semuanya di balik itu ada apa? Maslahah, ada kepentingan, enggak sembarangan ya. Kemudian sebelum antum melintas kereta api,
Ada rel kereta api itu biasanya ada semacam pelang. Nah, pelang itu ketika turun gini, antum tabrak itu ya berbahaya. Paham ya? Berbahayanya dua sisi. Sisi pertama antum nabrak pelang udah sakit. Sisi kedua kalau keretanya pas lewat gimana? Meninggal dunia. Dikhawatirkan di situ. Yang jelas sama barakallahu fikum, jadi peraturan-peraturan negara yang diletakkan yang tidak berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah boleh ditaati, boleh diamalkan. Paham ya? Tapi kalau berseberangan dengan syariat jangan sekali-kali kita melakukannya atau mengamalkannya kecuali kalau dipaksa. Paham ya? Seperti gambar mahkota nyawa, KTP, paspor, ya enggak? Kartu identitas. Itu kalau misalkan mereka mengatakan boleh bagi warga negara Republik Indonesia membikin KTP tanpa foto. Milih mana kita? Tanpa foto atau sengaja bikin foto gitu? Tanpa foto kalau diperbolehkan, tapi enggak ada mereka. Paham ya? Diperbolehkan bagi semua warga Republik Indonesia untuk jual beli dengan mata uang yang sudah dihapus kepalanya. Kita hapus enggak kira-kira kepalanya? Kita hapus? Kalau pemerintah negara memperbolehkan, kita hapus enggak? Hapus. Paham ya? Ini kalau seandainya terbolehkan, tapi kan enggak boleh. Enggak boleh. Nah, barakallahu fiikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat di sini. Fa kullu nidhamin yukhalifu syari'ah fa huwa nidhamun batil. Setiap peraturan atau undang-undang yang berseberangan dengan syariat itu adalah undang-undang yang batil. Kullu syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batilun walau mi'ata syartin. Semua syarat yang tidak bersumber dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah itu batil, walaupun 100 syarat, walaupun 100 aturan, 100 undang-undang. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Dan siapakah yang lebih baik, lebih bagus daripada Allah hukumnya bagi orang-orang yang yakin? Siapa? Enggak ada. Yang lebih bagus daripada hukum Allah enggak ada. Hukum Allah Subhanahu wa taala yang paling bagus sudah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa kama anna ad-darara marfu'un wa madfu'un fima bainan nas, dan sebagaimana perkara yang membahayakan itu dihilangkan, ditolak, ya, yang ada pada atau yang barakallahu fikum, sebagaimana perkara yang membahayakan marfu'un diangkat, ditolak, ditiadakan, madfu' juga ditolak, ditiadakan, fima bainan nas yang ada di antara manusia, fahuwa aidan madfu'un wa marfu'un fima yata'allaqu bihaqqi Rabbi azza wajalla. Terlebih-lebih lagi yang namanya darar, perkara yang membahayakan, nah, mengenai hak Allah Subhanahu wa taala itu lebih aula untuk ditolak, dihilangkan. Karena apa? Melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Jadi semua perkara yang berseberangan dengan syariat walaupun itu sudah jadikan undang-undang, kalau bukan terpaksa, bukan paksaan, enggak boleh kita lakukan. Seperti antum barakallahu fikum. Kenapa orang-orang misalkan mau keluar negeri atau mau bikin kakak atau mau bikin surat nikah harus difoto, harus ini dan itu, KTP dan semisalnya, itu semuanya bukan kita meletakkan, mereka peraturannya. Dan kita enggak bisa bertindak sewenang-wenang. Kalau seandainya masuk dalam hak asasi manusia diperbolehkan tanpa foto, kita milih yang tanpa foto. Tapi enggak ada ya, itu termasuk perkara darurat yang disebutkan oleh para ulama, kecuali paspor, KTP atau mata uang tadi. Selain itu bukan masuk dalam kategori darurat. Jangan bermudah-mudahan selfie sana, selfie sini, foto kenang-kenangan pernikahan ditaruh di tembok, ditaruh di ruang atau di ruangan atau di kamar, itu semuanya bukan darurat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, solusi yang terbaik ketika dia tobat, solusi yang terbaik ketika dia bertaubat, barakallahu fikum, televisi, perhatikan baik-baik, televisi yang ada di rumahnya diapakan? Dihancurkan. Ini solusi terbaik itu. Dihancurkan. Kalau misalkan enggak bisa dihancurkan bagaimana? Misalkan barakallahu fikum sudah rusak juga kemudian enggak bisa nyala dan semisalnya, ya biarkan. Kalau sudah dari barang rongsokan enggak bisa diperbaiki lagi, jual barang rongsokan enggak masalah. Tapi kalau posisi masih aktif nyala jangan dijual. Karena nanti kita ikut andil melestarikan TV tersebut dipakai oleh orang lain. Maksudnya ya. Tapi kalau kita mau hancurkan bagaimana? Ya bismillah, itu hak antum. Paham ya? Nah, seperti itu barakallahu fikum. Terus bagaimana kalau kita perbaiki biar munculnya itu cuma MP3? Karena sebagian televisi yang bentuknya kayak komputer itu bisa jadikan MP3 saja. MP3 itu semacam VCD, kemudian yang di situ cuma suara-suara audio, enggak ada gambar wala syai'. Silakan. Paham ya? Tapi kalau masih muncul gambar, kemudian siaran langsung, paham ya? Kemudian itu dakwah si fulan, ustaz fulan, syekh fulan, jangan. Paham ya? Fitnah. Kita ini kalau taklim enggak melihat wajah ustadznya itu enggak tenang ustaz. Enggak sreg gitu rasanya pengen lihat wajah ustadznya. Lah sekarang yang kalian baca kitab siapa? Syekhul Islam. Kitabnya Imam Nawawi,
kitabnya Ibnu Katsir. Antum sreg enggak baca kitabnya itu? Padahal enggak lihat wajahnya. Kok bisa dikiaskan? Enggak bisa. Paham ya? Ya enggak, antum baca kitab Syekhul Islam sreg enggak? Sreg tenang walaupun enggak lihat wajahnya. Paham ya? Kita yang kita amalkan Al-Qur'an, Sunnah, As-Sunnah, hadis-hadis yang kita hafal, hadisnya Rasulullah. Tenang enggak kira-kira? Padahal enggak pernah melihat wajah Rasulullah. Itu cuma alasan-alasan batil. Televisi itu kan seperti cermin, Ustaz. CCTV, televisi itu kan seperti cermin. Kalau seperti cermin, barakallahu fikum, buang televisinya, CCTV ganti cermin. Ganti cermin kita enggak ngeritik sama sekali. Silakan cermin sebesar apapun dalam ruangan antum lihat ini. Enggak masalah. Enggak ada larangan kan cermin? Tapi kalau disamakan dengan cermin itu beda. Itu cuma syubhat dari orang-orang yang sudah terketahui penyakit barakallahu fikum, syubhat yang berbahaya tadi itu. Allahul musta'an. Hati-hati. Jadi kesimpulannya, undang-undang selain Al-Qur'an Sunnah upayakan semaksimal mungkin kita menolak dan menghindarkan, kecuali kalau dalam keadaan dipaksa, kita punya udzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, lau anna al-insana tadarrara min isti'malil ma' fi taharah. Ini juga bagus sekali ini. Kalau seandainya manusia itu merasa dirinya berbahaya kalau dia menggunakan air untuk bersuci. Antum mau wudu, tapi antum punya penyakit, kalau kena air sakit. Paham ya? Atau antum lagi junub. Junub itu kan wajibannya apa? Mandi janabah. Nah, kalau pakai air, barakallahu fikum, sakit badannya, enggak kuat dia. Terus bagaimana? Naqulu lahu, kita katakan kepada orang tersebut, tayammam, bertayamumlah engkau. Wujuban wa laysa khussatan. Di sini keadaan seperti ini, dia enggak mampu menggunakan air, tayamum wajib, bukan rukhsah lagi. Maksudnya ya, sudah kita lewati kan, orang diwajibkan tayammum ketika ada dalam dua keadaan. Keadaan pertama, ketika tidak ada air sama sekali. Keadaan kedua, ketika tidak mampu menggunakan air. Mafhum insyaallah ya, itu perlu diperhatikan baik-baik. Nah, jangan bermudah-mudahan seperti orang-orang yang kemarin? Yang berdemonstrasi. Bermudah-mudahan tayammum, padahal air banyak di masjid. Tayammum ingin sholat di jalan itu. Allahumma musta'an. Li'anna darara mamnu'un syar'an. Karena perkara yang membahayakan itu dilarang secara syariat. Perkara yang membahayakan itu dilarang secara syariat. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Ini dihafalin ayat ini. Ayat ini membantah orang-orang Khawarij, orang-orang yang suka bom bunuh diri. Katanya bunuh diri itu adalah merupakan bentuk kemuliaan, jannah firdaus, surga firdaus katanya. Kita lihat ini. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Taala senang atau sesungguhnya Allah Taala menyayangi kalian. Allah Taala adalah zat yang menyayangi kalian. Disayangi kok malah dia enggak mau, malah bunuh diri. Ini bantahannya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang menyayangi kalian. Menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum, semua perkara yang membahayakan haram. Wa hadhil ayatu istadalla biha Amr bin As radhiyallahu anhu. Ayat ini dijadikan dalil oleh Amr bin As radhiyallahu anhu hina tayammama minal janabah wa lam yaghtasil. Ketika itu, perhatikan baik-baik ya, Amr bin As bertayammum disebabkan karena junub. Dan tidak mandi. Junub itu ada dua perkara. Junub itu disebabkan karena berhubungan badan, atau junub disebabkan karena mimpi basah. Itu junub juga. Itu semuanya barakallahu fikum wajib mandi. Wajib mandi. Cuman bedanya, ini faedah masalah fikih ya. Bedanya kalau orang mandi, kalau orang mimpi basah, itu syaratnya harus melihat air mani. Paham ya? Baik kering maupun basah. Bangun menjumpai air mani, kering atau basah wajib mandi. Tapi kalau dia dalam mimpi misalnya mimpi berhubungan, kok bangun enggak ada air mani lah basah wala kering, enggak wajib mandi. Itu bedanya. Tapi kalau berhubungan, junub yang berhubungan tadi, keluar air mani ataukah tidak, wajib mandi. Itu faedah masalah fikih yang perlu antum perhatikan baik-baik biar enggak gagal paham. Wah, tadi malam mimpi bangun enggak ada bekasnya, enggak ada bekasnya. Lah antum mandi berarti enggak paham ya. Paham ya? Kalau enggak ada bekasnya lah kering wala basah, enggak wajib mandi. Wajib mandinya apa? Apabila melihat air. Na'am idza ra'atil ma. Seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fa hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Apakah perempuan juga wajib mandi kalau mimpi basah? Rasulullah mengatakan apa? Na'am idza ra'atil ma. Iya, kalau dia melihat air. Paham ya maksudnya? Ini syarat ini, idza ra'atil ma tadi. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Li'anna lailata kanat baridatan, karena saat itu malamnya, malam yang dingin sekali. Wa khafa 'ala nafsihi, dan khawatir kalau
ada bahaya menimpa dirinya. Jadi kalau malam dingin sekali kemudian antum enggak punya alat untuk menghangatin air, boleh tayamum. Paham ya? Tapi kalau ada alat untuk menghangatin air, hangatin dulu. Nah, seperti itu. Di Damat saat itu barakallahu fikum ada semacam tangki besar, walhamdulillah tangki besar diisi air, di bawahnya itu kompor. Jadi setiap adzan pertama itu dinyalakan kompornya itu. Jadi yang di dalam tangki itu hangat semua. Jadi orang ketika mau mandi janabah langsung mengalirkan keran itu hangat semua. Paham ya? Nah, karena pondoknya besar ya, ribuan santrinya, enggak hanya ratusan ya, ribuan. Nah, kalau pas datang semua taklim itu dari depan sampai belakang full. Ya Syekh lihat dari ke belakang, dari depan itu kelihatan semuanya, itu full sekitar 5 ribuan lebih itu. Itu yang laki-laki aja. Paham ya? Nah, kemudian yang perempuan ada sendiri di belakang sana. Nah, mushola nisa itu pun pulang pergi ya, enggak ada yang nginep di situ. Kecuali muhajirat. Para wanita muhajirat yang mereka memang hijrah dari negara kufar menuju ke situ enggak ada mahramnya sama sekali. Karena ada darurat perkaranya. Na'am barakallahu fikum. Syahidnya di situ diperbolehkan menggunakan air, na'am barakallahu fikum, air yang hangat tadi kalau memungkinkan. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, tidak air hangat wala air yang dingin, boleh tayamum walaupun janabah. Terus bagaimana cara tayamumnya? Gulung-gulung ke tanah gitu. Kan kalau antum tayamum wudu, mau wudu enggak ada air, tayamumnya kan biasa tayamum itu ya. Lah kalau mandi junub seperti wudu, enggak gulung-gulung tanah. Enggak ya, tetap seperti wudu. Jangan sampai salah paham ya. Wah, ini tayamum untuk mandi bagaimana nih? Wah, dia gulung-gulung ke tanah itu malah keliru. Seperti biasanya itu, tayamum biasa. Gini, kalau tanahnya terlalu tebal digini-ginikan atau paham ya? Boleh gini dulu baru gini. Paham ya? Boleh gini baru gini, enggak masalah, dua-duanya ada dalilnya. Yang jelas apa barakallahu fikum, enggak perlu ke tanah gini-gini. Paham ya? Itu keliru. Paham ya? Allah musta'an. Terlalu hulu, berlebihan. Nah, kita lihat di sini. Barakallahu fikum disebutkan di sini wastadalla bihadil ayah, akhirnya berdalilkan dengan ayat ini. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah, jangan kalian bunuh diri kalian. Lah kalau dingin, airnya dingin antum paksakan, khawatirnya beku di situ meninggal dunia. Kan bunuh berarti. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika fadhahika iqraran lahu 'ala dzalik. Akhirnya nah barakallahu fikum wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik, akhirnya apa? Amr bin As mengkabarkan kepada Nabi tentang hal tersebut. Akhirnya Rasulullah pun tertawa dalam keadaan apa? Na'am barakallahu fikum, ikraran, itu mengakui atau menetapkan perbuatan tersebut, enggak masalah gitu loh, boleh. Ketika enggak mampu menggunakan air, boleh dengan apa tadi? Tayamum. Tayamum sama dengan tayamum wudu, itu sama. Na'am barakallahu fikum. Terus tayamum itu syaratnya dengan apa? Tayamum. Boleh enggak tayamum dengan apa? Na'am barakallahu fikum, arang-arang itu yang sudah dihancurkan itu. Apa ada syaratnya? Debu yang apa? Debu yang suci. Paham ya? Debu yang suci enggak dengan debu atau tanah yang sudah hancur yang suci, yang itu pun tidak basah itu loh. Kalau basah menunjukkan ada air di situ. Paham ya? Kalau dia sakit misalkan nyari debu yang kering juga, jangan debu yang basah. Paham ya? Kalau misalkan antum nemu batu bata antum hancurkan, itu tidak masuk juga karena itu akan mengotori antum nanti. Paham ya? Ya tanah-tanah, debu yang tanah yang suci. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalau misalkan na barakallahu fikum hafizakumullah, genteng itu terbuat dari tanah juga kan, dihancurkan kemudian lembut itu ya. Nah, antum tayamum dengan itu boleh enggak? Nah, selama ada yang lainnya jangan lainnya. Debu-debu yang lainnya barakallahu fikum. Nanti kalau pakai itu mana seperti orang yang pakai apa namanya itu? Bedah. Paham ya? Yang jelas semuanya diletakkan pada tempatnya. Lau qala qailun, kalau seandainya ada orang berkata, ana idza sajadtu tadarrartu li'annani ajraitu amaliyatan jarahiyatan fi aini. Perhatikan baik-baik ini. Kalau seandainya ada orang berkata, aku kalau sujud itu aku mengalami perkara yang berbahaya karena aku sudah melakukan operasi. Ajraitu itu aku melakukan amaliyatan jarahiyatan, itu operasi dalam fi aini, dalam mataku. Maksudnya operasi matanya itu operasi gitu. Namanya melakukan operasi pada matanya. Jadi kalau sujud biasanya kan berpengaruh gitu loh. Nah, itu bagaimana? Famatan naqulu lahu, apa yang kita katakan kepada orang tersebut? Al-jawab, naqulu lahu, jawabannya kita katakan kepada orang tersebut, la tasjud, kamu jangan sujud. Yajibu antumi ima'an, wajib bagi kamu untuk mengisyaratkan dengan isyarat. Paham ya? Seperti kalau salat dengan duduk itu. Nah, kalau sujud misalnya lebih pendek, kalau rukuk lebih tinggi sedikit. Paham ya? Nah, dengan isyarat semampunya. Na'am, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Taala semampu kalian. Li'anna ad-darara muntafin syar'an, karena sekarang perkara yang membahayakan sudah ditiadakan secara syariat. Yaitu apa? Sudah enggak sujud dia.
Dengan isyarat tadi. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu barakallahu fikum. Naam. Hada aslun min usulil Islam, ini adalah salah satu pondasi atau asal usul atau pondasi landasan dalam agama Islam ini. Paham ya? Merupakan salah satu sumber pondasi landasan dalam agama Islam ini. Annahu jaa, perhatikan Bapak ini. Ini kaidah yang perlu antum coret-coret ini, antum garis. Naam. Li'annahu jaa li jalbil masalih wa daf'il madar. Karena agama Islam datang untuk meraih, mendatangkan kebaikan, wa daf'il madar, dan menolak bahaya atau perkara yang membahayakan. Wa annahu jaa li sa'adatil bashar wal intifa'is syar'anhum wad darar. Dan bahwasanya agama Islam datang untuk membahagiakan manusia dan menghilangkan kejelekan dari manusia dan menghilangkan perkara-perkara yang membahayakan manusia. Semua perkara yang membahayakan adalah haram. Paham ya? Antum misalnya minum butrek campur baygon, kira-kira haram enggak kira-kira? Karena karena ada mudarat, membahayakan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena bisa dikatakan jadi racun nanti. Allahu musta'an. Nasallahu alaihi wasallam. Kita ambil dikit lagi. Fa min a'zami ma amara Allah bi at-tauhid. Termasuk perkara yang paling besar yang Allah telah perintahkan adalah tauhid. Ini perhatikan baik-baik, ini tauhid pertama kali yang paling besar yang Allah telah perintahkan, alladzi huwa ifradullah bil ibadah. Ini definisi tauhid secara global. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Ta'ala, menunggalkan Allah Ta'ala di dalam peribadatan. Wa huwa mustamilun ala salahil qulub wa sa'atihi wa nurihi wa insyirahihi wa intisyirahna. Apa itu? Punya antum terhapus enggak? Terhapus enggak? Apa itu? Terhapus enggak punya antum? Yang aslinya Pak. Wastirahiha, nah awan. Punya anak terhapus soalnya ya. Barakallahu fikum, punya terhapus yang fotokopian ini. Kita ulangi. Wa huwa mustamilun 'ala salahil qulubi wa si'atiha wa nuriha wa istirahiha wa zawali adraniha wa fihi masalihul badani wad dunya wal akhirah. Yang mana tauhid itu mencakup perkara-perkara yang apa? Yang merupakan apa? Mencakup perkara yang salahul qulub, memperbaiki hati dan melapangkan hati dan menyinari hati dan membuat hati itu istirahat dan tenang dan menghilangkan kotoran-kotoran. Adron itu kotoran, ausakh. Adron itu artinya kotoran, menghilangkan kotoran-kotoran hati. Wa fihi, dan di dalam tauhid masalihul badan, ada kepentingan kebaikan badan, wa dunya, dan dunia wal akhirah, dan akhirat. Tauhid, paham ya? Jangan sampai kita tidak paham makna tauhid, sudah berkali-kali belajar apa tauhid. Wallahu alam. Paham ya? Apa tauhid tadi? Dalam peribadatan. Ifradullah Ta'ala bil ibadah. Tauhid itulah mengesahkan Allah Ta'ala di dalam peribadatan. Apa itu syirik? Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Allah musta'an. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirku fi ibadatihi, yang terakhir. Dan perkara yang paling besar yang Allah Ta'ala larang terhadap hamba-hambanya adalah asyirk. Itu mensekutukan Allah Ta'ala fi ibadatihi, di dalam peribadatan atau dalam beribadah kepadanya. Jadi itu dihindari. Alladzi wa fasadun wa madarratun fil qulub wal abdan. Yang mana kesyirikan itu ada kerusakan dan membahayakan terhadap hati serta badan. Kenapa kok badan juga bahaya dengan kesyirikan? Ada apa syirik membahayakan badan? Ada apa? Adakah? Ada enggak kira-kira kesyirikan membahayakan badan? Ada enggak? Contohnya? Contohnya dia ingin kekayaan, tapi kiainya mengatakan kalau mau kaya, puasa 30 hari enggak boleh makan, boleh minum. Paham ya? Terus hatta minum enggak boleh minum, enggak boleh makan wala syai'. Bahaya enggak badannya? Bahaya, itu kesyirikan padahal. Paham ya? Jadi kesyirikan itu bisa membahayakan badan juga bisa, itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an, di antaranya. Jadi kesyirikan membahayakan badan itu juga ada. Allahul musta'an. Wa dunya wal akhirah, dunia dan akhirat juga berbahaya. Dunianya bagaimana? Bangkrut. Biasanya orang kalau berbuat kesyirikan itu dengan syarat-syarat yang diletakkan oleh kiai itu Mbah Fulan, Mbah Alan, itu biasanya apa? Syarat-syarat itu mahal harganya. Ayam pun harus yang warna apa? Hitam, ayam cemani istilahnya. Itu harganya enggak sembarangan. Kalau cuma 50.000 belum dapat 50.000. 250.000 paling minim. 250.000 itu pun kecil. Itu pun kecil, warnanya harus hitam semuanya, cucuknya hitam, paruhnya hitam. Oh, hitam semua, serba hitam. Ayam apa namanya? Cemani. Istilah mereka seperti itu. Syirik dunia, bangkrut. Nah, akhirat bagaimana? Neraka kalau enggak taubat, syirik akbar. Allahul musta'an. Fa kullu khairin fid dunya wal akhirah fa huwa min samaratit tauhid. Semua kebaikan di dunia dan akhirat itu adalah buah hasil dari tauhid.
Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah, dan seluruh kejelekan dunia dan akhirat fahuwa min samaratis syirki. Itu semuanya merupakan bentuk hasil atau yang dihasilkan oleh kesyirikan. Jadi at-tauhid wasyirk apa? Nah, barakallahu fikum, dua perkara yang saling berlawanan. Asyirku wa tauhid, dua perkara yang saling berlawanan. At-tauhid termasuk sumber kebaikan dunia dan akhirat, asyirku sumber kejelekan dunia dan akhirat. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.